Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa hadir dan berkumpul di sini untuk menghadiri presentasi saya dalam acara diseminasi budaya positif. Diseminasi ini sebagai syarat tugas untuk melakukan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 9. Jadi terima kasih banget buat rekan-rekan yang sudah hadir di sini menghadiri diseminasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuat perubahan, bisa kita terapkan bersama di sini. Karena ini saya yakin ini sangat penting untuk kita semua untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita. Karena kemarin kita sudah menampilkan individu yaitu tentang visi sekolah, dan alhamdulillah baik saya maupun Pak Ustadz ternyata visinya semua sama dan sepakat bahwa visi sekolah tidak perlu diganti. Ya, nah ini salah satu cara untuk mewujudkan visi sekolah kita, yaitu budaya positif yang insya Allah akan saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, gitu ya. Tadinya mau senang tapi kayaknya waktu ya Pak Ustadz ya. Jadi kita skip aja senangnya dan saya akan mulai untuk diseminasi budaya positif ini ya. Ya. Konsep inti dari budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian ke disiplin positif. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan semua bisa saya sampaikan ya dalam waktu 1 jam, karena 1 jam biasanya tidak terasa gitu ya. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui, mungkin rekan-rekan sudah tahu semua ya, bahwa profil pelajar Pancasila ini kan ada 6 dimensi atau 6 elemen. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Kemudian mandiri. Semua tujuan pendidikan di negara Indonesia nanti menujunya ke sini, ke profil pelajar Pancasila, gitu ya. Nah ini ternyata kita menghadapi atau mengalami miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita sebagai guru di sini ya, bagaimana kita mengontrol murid-murid kita, gitu kan? Selama ini ternyata terjadi miskonsepsi. Nah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita merasa bisa mengontrol murid-murid kita, gitu ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak-anak. Ya, terutama dari pihak guru dan orang tua, biasanya seperti itu. Kita berhak memaksa anak-anak, gitu ya. Padahal anak-anak sendiri mungkin dia punya keinginan, ya, punya tujuan sendiri gitu ya, dan punya kebutuhan sendiri. Nah ini. Nah, tujuan kita yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Selama ini kita semua menggunakan stimulus respon. Ya, selama ini. Gitu ya. Nah, kita akan coba berubah ke teori kontrol, di mana realitas kebutuhan kita sama ini dalam stimulus respon. Padahal yang jelas realitas atau kebutuhan kita berbeda, termasuk juga anak-anak murid kita. Mereka semua mempunyai kebutuhan yang
berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran dan pemikiran yang berbeda, gitu ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang selama ini kita rasakan dan kita jalankan, begitu ya, terutama terhadap murid-murid kita, gitu ya. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang jelas punya pandangan yang berbeda-beda, ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sudah biasa ya, bahwa perilaku seorang yang buruk itu merupakan suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu yang buruk maupun yang baik sebetulnya ya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, bisa jadi menurut kita, ya. Padahal hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, ya. Ini pada kenyataannya. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain sebetulnya, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita kalau membujuk anak-anak kemudian gagal, gemes ya. Kadang-kadang suka memaksa akhirnya, gitu kan. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, gitu ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Ya, jadi kalau semua keinginan kemauan kita atau kita bisa mengontrol orang lain, kita merasa menang. Padahal ya sebetulnya ini tidak betul ya. Kita harus punya model berpikir menang. Jadi kita menang, anak didik kita pun juga akan sama-sama menang, merasa tidak ada yang terkalahkan, gitu ya. Selanjutnya, nah ini disiplin positif. Ini materi yang kita pelajari, yaitu disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki. Jadi sebetulnya disiplin harus datang dari diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa memaksa orang lain memunculkan mengikuti disiplin yang ada di sekolah, kecuali kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman dan atau hukuman. Ya, selama ini kita masih menjalankan hukuman, masih menjalankan reward atau mengancam supaya anak-anak berdisiplin. Padahal ini sebetulnya hanya memunculkan motivasi dari luar saja, motivasi eksternal. Selama hukuman, reward atau ancaman tidak dijalankan, mereka akan kembali seperti semula, tidak akan berdisiplin karena motivasi dari dalamnya sudah tidak ada, belum muncul. Jadi akan kembali berperilaku seperti sedia kala, seperti awalnya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi memang menurut Ki Hajar Dewantara, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, mau tidak mau harus ada orang atau ada sistem untuk mendisiplinkan kita, gitu ya. Kalau memang belum muncul motivasi internalnya, gitu ya. Nah, itu dia. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, yang pertama tadi profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia atau di negara kita. Kemudian ada beberapa lagi nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi. Nah, yang pertama ini hanya contoh saja, ya, bahwa setiap organisasi atau institusi pasti mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan yang akan
terapkan gitu ya. Contohnya nih dari IBO Primary Years Program atau PYP ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, ini dari IBO Primary Years Program. Nah, kemudian keterampilan hidup atau life skill, mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi setiap institusi pasti punya nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan gitu ya. Selanjutnya, nah, sebelum kita ke disiplin tadi atau budaya positif, saya akan mengungkapkan kebutuhan dasar manusia. Ya, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kenapa perlu dipelajari? Karena gini ya, setiap perilaku manusia ya pasti didasari oleh kebutuhan dasarnya. Setiap perilaku manusia, baik itu yang kita nilai tidak baik atau jelek, ataupun yang sudah baik gitu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Nah, kita akan belajar nanti kebutuhan dasar apa saja sih, ya, yang dimiliki manusia, ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, ya, atau survival, ya. Ini biasanya udah secara sistem dalam tubuh kita, yaitu untuk seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini yang paling utama. Yang kedua yaitu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini kebutuhan yang kedua. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan banyak lagi kesenangan dunia. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia yang biasanya harus terpenuhi, ya. Jadi manusia itu bertingkah laku atau berperilaku untuk memenuhi 5 dasar kebutuhan ini, gitu ya. Ini termasuk juga pada murid-murid kita, ya, bukan kita saja. Semua manusia pasti punya kebutuhan dasarnya. Nah, ini motivasi perilaku manusia yang paling utama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini termasuk motivasi ekstrinsik, ya. Jadi kalau tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, ya mereka merasa bebas-bebas saja melakukan kesalahan atau berperilaku yang salah, gitu ya. Jadi seseorang selama ini mungkin murid-murid kita berperilaku baik ya untuk menghindari ketidaknyamanan ini atau terbebas dari hukuman, gitu ya. Semua kalau murid SD mungkin motivasi intrinsiknya belum muncul. Jadi mau tidak mau memang masih ada atau masih banyak menggunakan hukuman atau sanksi, gitu ya, supaya mereka disiplin. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, reward, ya. Ini masih juga motivasi ekstrinsik, ya. Jadi anak berperilaku baik atau melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Jadi bukan dari dalam dirinya, dia hanya ingin mendapat penghargaan. Dimana kalau penghargaan itu tidak diberikan, dia akan kembali berperilaku seperti semula, gitu ya. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, gitu ya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling kita harapkan, yaitu motivasi intrinsik. Ya, jadi kita harus bisa katanya gitu ya. Karena saya sendiri masih belum bisa menerapkan secara keseluruhan gitu ya, memunculkan motivasi intrinsik dari dalam anak-anak gitu ya. Kita semua masih rata-rata memunculkan motivasi ekstrinsik selama ini gitu ya, terutama dalam pembelajaran. Tapi tidak apa-apa, mungkin kalau sudah terbiasa, insya Allah sih motivasi intrinsiknya biasanya akan muncul gitu ya. Mudah-mudahan sih ke arah sana. Nah, ini ada 3 cara untuk menerapkan disiplin. Di sini ada 3 cara untuk menerapkan disiplin. Yang pertama jelas dengan hukuman. Ya. Murid kita yang tidak disiplin, terlambat, tidak mengerjakan tugas, biasanya kita beri hukuman. Ya. Nah, hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Hanya satu arah ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan di sini. Tadi jelas bersifat satu arah, dalam arti guru ya yang memberikan hukuman. Murid tidak tahu mau dikasih hukuman apa. Kita tiba-tiba kadang-kadang spontan. Murid tidak mengerjakan tugas, bawa bukunya keluar, kerjakan di luar gitu ya. Nah, ini seperti itu hukuman. Bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, kalau fisik mungkin seperti lari, push up. Kalau psikis mungkin secara verbal ya. Kita secara verbal berkata, mungkin kita tidak merasa itu bisa saja menyakiti murid kita, gitu kata-kata kita ya. Dan ini merupakan hukuman secara psikis. Yang kedua, konsekuensi. Jadi ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemarin awal-awal kita harus membuat kesepakatan kelas katanya gitu ya. Kalau sudah sepakat, berarti kalau anak yang melanggar, dia sudah tahu konsekuensi apa yang akan dia hadapi gitu. Ya kan? Kamu kalau telat lari ya 5 keliling. Dia sudah tahu. Oh, kalau saya telat, biasanya anak-anak kalau yang sudah sadar udah siap aja, pasrah dihukum ya. Udahlah dihukum lah, nggak apa-apa. Orang telat gitu ya. Nah, ini sudah disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi tetap tidak nyaman gitu ya. Jadi berdasarkan satu kesalahan, dia tetap menerima hukuman atau sanksi. Ya, sikap guru selalu memonitor murid. Ya, seharusnya kita sudah bisa percaya bahwa anak-anak murid kita sudah semua berdisiplin dengan baik dan tidak akan melanggar. Seharusnya yang baik mungkin seperti itu ya. Jadi kita tidak capek juga selalu mengontrol semua kegiatan murid-murid kita gitu ya. Nah, yang terakhir, ini yang paling disarankan yaitu restitusi. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini dari restitusi. Mungkin nanti ada tayangan, kita akan belajar apa itu hukuman, konsekuensi, dan apa yang akan dihadapi oleh murid-murid kita pada saat mereka melanggar disiplin ya, atau disiplin. Selanjutnya, ini 5 posisi kontrol guru. Ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang seperti tadi itu, di mana anak melanggar disiplin, kita menghukum, gitu ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya. Nanti akan ada contohnya. Yang ketiga, menjadi teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Tadi kita memantau kegiatan semua murid-murid kita, ya. Nah, yang kelima, ini yang paling tinggi, yaitu manajer. Kita lihat apa itu penghukum sampai manajer. Ini mudah-mudahan bisa kita terapkan gitu ya. Karena saya juga baru terbuka pikiran saya gitu ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini banyak sekali biasanya kalau hari Senin ya. Nah, penghukum hormat pada bendera selama 1 jam.
Tidak mau tahu alasannya apa, pokoknya tidak memakai atribut, hukum 1 jam hormat bendera, gitu ya. Nah ini posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, biasanya ada kata-kata keluar yang seperti ini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ya, ini membuat si anak merasa bersalah. Jadi ini posisi yang kedua tadi. Yang ketiga, sebagai teman. Bahasanya sudah beda lagi, mungkin ada bicaranya sudah beda lagi. Kita menganggap guru kita itu teman kita gitu ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Nah ini biasanya kata-kata dalam posisi kontrol sebagai teman ya. Yang keempat, kita lanjut ya. Terima kasih Bu Selvi sudah hadir ya. Alhamdulillah. Yang keempat, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau ya. Kita lihat yang terakhir. Nah ini yang terakhir ya, sebagai manajer. Jadi kita harus menanya anak dulu, anak tahu nggak apa sih kesalahannya, kenapa dia sampai dipanggil atau menerima hukuman mungkin ya. Apa kamu tahu kesalahan kamu gitu kan? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi jangan kita ya. Jadi biarkan anak mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Kita hanya mengarahkan. Sampai akhirnya misalnya, ya Bu nanti saya beli deh ke koperasi misalnya atributnya. Jadi harus keluar dari dia sendiri penyelesaian masalahnya. Bukan kita yang menunjuk kamu beli ya, gitu kan? Itu sebagai posisi pemantau tadi ya. Coba kita lanjut nih. Kayaknya kalau lihat sini udah mulai seru nih ya. Ini ada tayangan bagaimana kita menjalankan posisi kontrol kita sebagai guru. Kita mungkin nanti sadar kita selama ini di posisi kontrol yang mana gitu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa nih nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Kamu ini ada aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir ya. Naren lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini itu ya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita bisa menilai diri kita sendiri sudah di posisi mana kita selama ini dalam pembelajaran di kelas gitu ya, atau dalam menerapkan disiplin di sekolah.
sudah sampai di posisi yang mana gitu ya. Tentunya kita semua bercita-cita menjadi dalam posisi manajer ya, tapi memang sulit ya, terutama buat anak-anak SD karena mereka masih belum bisa memunculkan motivasi intrinsiknya belum ya. Jadi mau tidak mau sih gitu ya, dari eksternal dulu, dari kebiasaan dulu, baru kita bisa memunculkan ke motivasi intrinsiknya gitu ya. Nah ini ada selain posisi kontrol apakah aku, kita sudah bisa menilai gitu ya. Kalau ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira di posisi kontrol mana ini? Menghukum? Pembuat rasa bersalah ya, ini di posisi kontrol itu ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira di posisi kontrol mana ini? Kalau ada kata-kata seperti ini, penghukum ya. Betul penghukum? Coba kita lihat yang berikutnya. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah ini sudah di posisi kontrol manager. Jadi kita mengarahkan anak untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya. Nah ini ada kata-kata, ayolah lakukan demi Bapak hari ini ya. Nah ini jelas sebagai kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Penghukum atau pemantau? Penghukum atau pemantau? Ini belum. Tadi saya kecewa dengan kamu gitu ya. Ada kata-kata itu, kemudian ini yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Pemantau ya, ini pemantau ya. Karena kan anak tahu kalau mengerjakan tugas dia nggak akan dapat nilai. Dia tahu konsekuensinya gitu ya, tapi tetap aja ngerjain tugas gitu kan. Nah, untuk menciptakan disiplin positif, pada awalnya di sekolah ada peraturan. Nah, setelah kurikulum Merdeka ini kan dibuatlah kesepakatan kelas. Ternyata kesepakatan kelas pun katanya masih kurang tepat gitu ya untuk menerapkan disiplin positif. Akhirnya harus ada keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas gitu ya? Nah ini tadinya mau ada tayangan juga tapi nggak jadi ya, cukup ribet juga. Jadi akhirnya kita lihat aja dari sini untuk pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Tadi nilai-nilai kebajikan biasanya yang kita terapkan di kelas itu ya. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nanti kita coba praktekkan mungkin nanti sama anak-anak kita gitu ya, bisa dipraktekkan di kelas. Nah, saya kemarin sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 3C ya. Dan Masya Allah, jadi awalnya kamu tulis dulu peraturan yang kamu tahu. Setiap anak menulis peraturan ya, semua menulis, ada yang nulis 5, ada yang 10, bahkan ada yang nulis 15 peraturan yang dia tahu ya. Alhamdulillah, hobi anak Taubun aja seperti itu, dia tahu peraturan, nulis 11 peraturan. Nah udah gitu anak-anak saya suruh sebutkan peraturan, misalnya tidak boleh datang terlambat, tulis 1. Nanti kalau ada anak lain yang mengungkapkan bisa ditulis lagi gitu. Semua mengungkapkan peraturan yang anak-anak sudah tulis. Setelah dijumlah ternyata ada 38 peraturan. Anak kelas 3 tahu ternyata peraturan
peraturan gitu ya. Apa saja harus pakai sepatu hitam, ya, tidak boleh telat mengumpulkan tugas. Semua tahu, diungkapkan semua, ada 38 poin setelah dikumpulkan. Nah, dari pernyataan atau dari peraturan-peraturan yang diungkapkan tadi, kita tidak boleh ada kalimat negatif. Artinya kalau tidak boleh datang terlambat, kita ubah menjadi kalimat positif. Artinya harus datang tepat waktu, gitu ya. Tidak boleh berlari-lari di kelas atau tidak boleh ribut, misalnya tertib di dalam kelas. Jadi semua peraturan kita ubah lagi ke dalam kalimat-kalimat positif. Setelah itu kita sepakati poin-poin mana yang akan dijadikan peraturan, ya. Tapi ternyata anak sepakat, Bu, udah aja lah dijadiin kesepakatan kelas. Poinnya banyak, lebih dari 15. Akhirnya supaya lebih sedikit kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kan tadi bahasanya universal ya. Misalnya saling menghormati. Kalau tidak boleh atau harus datang tepat waktu, ini masuk ke nilai yang mana? Ya, kemarin disepakati di kelas 3C ada 6 keyakinan kelas. Yang pertama itu bersyukur, yang kedua 5S, yang ketiga saling menghormati, keempat tanggung jawab, 5 disiplin, yang keenam kalau nggak salah kejujuran gitu ya. Ini 6 keyakinan yang disepakati. Jadi dari kesepakatan kelas tadi kita masukkan nilai-nilai apa yang akan dimunculkan dari kesepakatan kelas tadi, gitu ya. Karena semua peraturan itu kan pasti ada kebajikan yang akan dimunculkan gitu ya dari peraturan. Kayak tidak boleh terlambat, berarti ini masuk ke keyakinan yang mana? Misal disiplin, atau yang kedua akan menghormati orang lain. Nah ini bisa masuk ke satu keyakinan, nilai keyakinan gitu ya. Nah jadi kita juga baru paham ternyata kesepakatan juga masih terlalu luas cakupannya gitu ya. Kita ubah lebih sedikit jadi lebih simpel, tapi anak-anak ingat keyakinan kelas mana yang akan kita munculkan. Jadi pada saat anak melanggar, seperti tadi di segitiga restitusi, kamu udah melanggar keyakinan yang mana loh? Kalau kamu berbuat seperti ini, gitu kan? Kayak tadi siapa sih Naren? Dia mau menghormati orang lain mungkin, gitu kan? Karena dia datang terlambat. Nah ini berarti dia sudah tahu keyakinan kelas dia apa, nilai kebajikan yang dianut oleh kelas dan kesepakatan kelas itu apa, gitu. Dia sudah tahu, gitu. Dan baru kita tanya, terus penyelesaian masalahnya gimana supaya kamu tidak terlambat lagi, gitu kan? Ya walaupun untuk anak kecil bisa nggak, tapi ternyata bisa loh. Ya, kelas 3C sudah mulai gitu menerapkan. Setelah saya mempelajari modul ini maaf sekali bukan mengguru ya, tapi hanya ingin berbagi ilmu gitu kan, supaya ternyata seperti ini loh penerapan disiplin positif yang baik gitu di sekolah kita, gitu ya. Nah, ternyata anak-anak kecil sudah bisa gitu. Ya, kemarin ada kejadian sama kelas 3 kemarin. Jadi main kejar-kejaran di kelas. Namanya Alfa sama Abi kejar-kejaran. Kemudian Abi menabrak meja, kena kemaluannya gitu kan. Duduk ya menghadiri di belakang gini aja nangis kan lagi istirahat. Anak-anak kan pasti ngadu nih. Bu itu Abi nangis katanya. Terus katanya Abi kenapa? Didorong Alfa Bu. Jadi aku kena meja katanya gitu kan. Terus lagi ngapain di kelas? Lagi lari-lari katanya gitu kan. Padahal udah berkali-kali diingatkan tidak boleh lari-lari di dalam kelas, gitu ya. Karena kan memang berbahaya. Akhirnya dipanggil Alfa gitu. Kenapa Alfa dorong Abi gitu kan? Ibu orang lagi kejar-kejaran, cuma tepak doang katanya gitu ya. Tiba-tiba Abinya nabrak gitu, nabrak meja. Abi merasa didorong mungkin gitu. Padahal enggak Bu katanya gitu kan. Ditanya gitu loh. Udah kamu terus bagaimana? Kamu melanggar keyakinan kelas nggak? Yang mana ya awalnya yang mana? Itu yang lari-lari di kelas kata terus kan gitu. Oh iya Bu katanya gitu kan. Dia udah tahu gitu keyakinan kelas apa. Menghormati orang lain sama disiplin katanya gitu kan. Terus gimana? Udah minta maaf loh ke Abi.
Udah Bu, abinya malah marah-marah nggak mau maafin katanya gitu, nyalahin terus. Ya udah, terus kalau gitu kamu mau gimana? Abinya masih nangis. Ya udah deh, minta maaf lagi deh. Terus kedepannya mau gimana? Kayak kena kelas apa yang udah kamu langgar, kata terus kan gitu. Yang menghormati, terus kedepannya gimana? Tinggal lari-lari lagi, tahu dia. Anak kelas 3 tahu. Ya dia Bu nggak lari-lari lagi katanya di kelas gitu. Walaupun nanti kenyataannya tetap aja gitu. Anggapannya kalau saya lari-lari gitu ya. Sama juga anak-anak gitu kan. Nah, tapi kalau sudah terbiasa mungkin akan muncul motivasi intrinsiknya gitu ya. Dan sebisa mungkin, sedikit mungkin kita mengurangi yang namanya hukuman, sanksi atau konsekuensi gitu ya. Karena anak tahu kalau dia berbuat salah, dia tahu kebutuhan apa yang kita harus tahu kebutuhannya dulu, katanya begitu ya. Karena kalau nggak salah ada di LMS ya Pak Usep ya, ada kasus katanya anak kecil dia sering mengambil bekal makanan temennya pada saat istirahat. Nah ini guru harus menggali kenapa dia sampai mengambil makanan temennya. Bisa jadi dia memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Apa dari rumah dia tidak diberi bekal, kemudian lapar? Berarti ini kebutuhan dasar yang mana? Ya, yang tadi kebutuhan hidup ya, bertahan hidup. Intinya gitu. Aduh aku lapar nih, ambil makanan punya temannya gitu. Yang kedua bisa aja bakal kesenangan, bisa aja kan? Dia ngambil cuma iseng, dia iseng gitu kan? Atau bisa aja intinya semua perilaku murid kita itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya gitu ya. Dan kita harus menggali katanya kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan gitu, sampai berperilaku seperti itu. Pemenuhannya harus seperti apa gitu ya. Tapi memang yang paling sulit untuk kita penuhi itu kalau kebutuhan dasarnya itu kesenangan. Terus terang saya kesulitan ya. Mungkin di sini ada rekan-rekan yang punya pemecahan masalah. Kalau memang pemenuhan kebutuhan dasar itu kesenangan gitu ya. Kalau kesenangan sulit ya, mereka merasa senang ngerjain orang gitu ya, jahil gitu. Kita tapi agak susah gitu kan. Nah ini yang masih terus dipikirin gimana caranya supaya pemenuhan kebutuhan itu, kesenangan ini terutama ya, bisa kita atasi. Karena anak-anak seumur ini kan di SD ini rata-rata kesenangan mungkin ya, iseng atau apa ya, yang keempat itu tadi apa? Pengakuan, penguasaan. Jadi pengen diangkat sama teman-temannya, caper istilahnya gitu ya. Nah ini kita cara memenuhinya memang masih agak kesulitan gitu ya mungkin ini. Tapi mungkin nanti kedepannya kita bisa bekerja sama atau barangkali ada yang punya ide, karena pasti setiap sekolah mempunyai murid-murid yang bermasalah gitu ya. Nah itu. Nah tadi ini penerapan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru
Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Seperti apa segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi yang paling pertama itu menstabilkan identitas. Murid berbuat salah, kita tidak harus menyalahkan, tidak harus menyalahkan atau menghukum, ya. Tapi kita harus tahu dulu kenapa dia berbuat seperti itu, gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya, apa sih perbuatan kamu ini sudah melanggar apa, gitu kan? Keyakinan apa? Pasti anak tahu lah keyakinannya. Setiap anak pasti sadar kalau dia itu berbuat salah. Kita tinggal memvalidasi aja. Nah, kemudian menanyakan keyakinan dan pemecahan masalahnya itu menurut dari anak sendiri, bukan kita yang menyarankan. Ya, kita pancing supaya dia bisa memecahkan masalahnya sendiri, gitu ya. Nah, ini untuk segitiga restitusi. Nah, ini menstabilkan identitas tadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, gitu ya, bahwa kalau salah belajar, gitu kan, salah belajar lagi, salah belajar lagi, selalu seperti itu kan, bahwa berbuat salah itu wajar, bahwa kita semua berbuat salah gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, ya, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kita artinya tidak menyalahkan anak, gitu ya, atau murid. Ya, kamu berhak merasa begitu. Kayak si Abi tadi, aku marah-marah aja sih, gitu sih, Abinya kamu maafin, gitu kan. Jadinya aku kesal kan, gitu ya.
Nah ini, kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Biasanya kata-katanya seperti itu. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, gitu ya. Karena anak-anak kadang-kadang berkelahi kan dia mempertahankan harga diri, mungkin gitu ya. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinannya setelah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi karena intrinsik, ya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kata-kata ini biasanya digunakan oleh kita dalam posisi manajer, ya, atau dalam menanyakan keyakinan gitu. Nah, alhamdulillah sudah sampai tahap akhir, ada pantun. Dari mana awalnya cinta? Dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya. Kehadiran Anda sangat nah itu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau sekedar sharing pengalaman menghadapi anak-anak yang bermasalah. Karena ini penting ya, disiplin positif ini ya. Kita bagi-bagi pengalaman. Anak-anak kita luar biasa. Ya, kalau susah ngerjain tugas, tapi memang sih ya lupa ya. Tapi memang waktu kemarin kita ada diskusi ya sesama CGP, kalau tulis ya tetap kita harus ada dalam semua posisi dari 5 posisi kontrol gitu ya. Tetap sebagai pendukung, sebagai teman gitu ya, sebagai pemantau. Kalau kata tulis, nah karena gini anak-anak SD, jadi itu motivasi fisiknya belum muncul, masih ekstrinsipnya gitu ya. Jadi tetap harus ada kebiasaan, harus ada, karena pernah dengar ceramah Ustadz siapa gitu ya, bahwa suatu kebiasaan itu akan terbentuk, akan terbiasa anak-anak itu setelah 21 hari terus secara terus-menerus dilakukan. Terus tapi tidak boleh sampai terjeda gitu ya, terus dibiasakan. Nah, walaupun nanti saat kita tidak ada, kebiasaan itu akan terus dimunculkan, akan terus dilakukan ya. Nah, kita berharapnya seperti itu, tapi mudah-mudahan gitu ya, kedepannya sih kita semua bisa dalam posisi manajer gitu ya kedepannya. Cuma memang terutama anak kelas 1 terutama ya, masih sulit ya. Waduh. Kalau posisi kita manajer terus untuk anak betul. Iya. Makanya kemarin waktu sempat ramai juga sih gitu, karena kita diskusikan waktu itu waktu lomba karya itu tetap kita harus ada di 5 posisi kontrol itu gitu ya, tetap harus ada. Hukum memang sebagai alasan pilihan terakhir. Betul. Hukum sebagai ini kan terakhir dulu aja. ya Kayak itu nggak. ya sinaren tadi gitu ya. Dan yang paling mengejutkan gitu ya, ternyata reward yang kita berikan ini yang pertama salah juga tidak, kita kalau anak kecil mungkin kita senang memotivasi gitu ya. Tapi ternyata bisa menjadi sebagai hukuman katanya. Ya reward ini gitu ya, ada terus terang ini tadinya mau dimunculkan tapi belum sempat memperbaiki PPT-nya gitu untuk masalah reward. Kita senang aja kasih reward, anak bisa jawab reward, anak berperilaku baik reward gitu ya, terutama anak kecil. Tapi ternyata reward ini katanya kurang tepat gitu untuk diberikan karena hanya memunculkan motivasi eksternal gitu untuk reward. Iya, Ya mungkin bisa dikurangi mungkin sedikit-sedikit dengan tepuk tangan dulu, ujian dari berupa barang biasanya kan. Terus juga kalau anak bisa jawab permen gitu ya, kalau ada yang susah gitu kasih numerasi, soal numerasi dibacakan soalnya, ada yang langsung bisa jawab oh pintar permen biji gitu kan. Tapi ternyata ini katanya kurang tepat. Tapi kalau nggak dikasih permen anak-anak cari cing. Nah motivasinya tidak keluar gitu kan, tidak muncul. Tapi nggak apa-apa lah, sampai dia namanya juga anak-anak gitu ya, namanya
dengan pujian dulu atau tepuk tangan dulu atau bagaimana supaya si rewardnya bisa lepas dan pada akhirnya akan muncul motivasi intrinsiknya untuk bisa menjawab atau berperilaku baik. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Gak ada? Udah 1 jam Pak Ustaz? Oh sudah lebih, alhamdulillah tidak terasa. Terus kalau udah ngomong di depan suka lupa waktu gitu ya. Ya terima kasih teman-teman, terima kasih banyak kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa kita terapkan, bisa menjadikan sekolah kita berubah lebih baik lagi. Dan semoga visi misi sekolah kita bisa tercapai gitu ya. Ya insya Allah kalau berkolaborasi saya masih siap aja. Ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tugas kamu sekarang silahkan tulis peraturan yang sudah kamu ketahui. Mau di kelas boleh, mau di sekolah juga boleh. Karena ada banyak peraturan ya, baik di kelas maupun di sekolah. Tuliskan minimal 5 yang kamu ketahui. Ya semuanya. Nanti silakan setelah selesai sebutkan satu-satu peraturan apa saja yang sudah kamu tulis. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Cukup ya? Oke, baik. Silakan ditulis waktunya 10 menit. Tidak boleh bawa mainan ke sekolah. Tidak boleh Bawa mainan ke sekolah. mainan ke sekolah kata Jaki ya nih. Tidak boleh Bawa mainan ke sekolah. Yang dibawa kartu. bawa Bu Haikal, Bu. apalagi Ki? Tidak boleh ajut-ajut meja. Nah, lanjut meja deh. Begini, Bu. Menggeser-geser meja gitu maksudnya. Ya. Oke. Boleh. Ayo, kamu Haikal. Ayo. Kaki ganti, Pak. Menggeser-geser. Yang ketiga, Ki apa lagi Ki? Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh bawa HP. Ya, kamu kan. Nah ini peraturan yang kamu buat. Bukan kamu buat sebetulnya ya. Yang sudah kita ketahui, yang sudah kamu ketahui. Ya. Setelah ditulis ternyata ada berapa itu? 45 peraturan dan ini kamu yang mengungkapkan. Pas banget, Bu. Ya, ini kamu yang mengungkapkan. Banyak sekali. Ingat tidak satu-satunya? Tidak. Pasti ini pernah kamu alami, makanya kamu bisa menuliskan peraturan seperti ini. Ya, berarti kamu sudah tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Nah, untuk peraturan yang sebanyak ini, kita rubah dulu kata-katanya. Ini banyaknya menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu menggunakan kata tidak boleh dilarang. Tidak boleh bertengkar. Gimana kalimat positifnya? Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh fisik. Berbuat baik pada Kita. teman. Boleh berbuat baik, ya. Saya kepada. Berbuat baik kepada
disiplin. Ya, kemudian mendengarkan guru saat belajar. Maksudnya kemana? Saling menghormati. Kalau ibu sedang menerangkan kamu ribut, teman-temannya tidak bisa mendengarkan. Berarti kamu tidak menghormati hak teman-teman kamu yang ingin belajar. Kamu tidak menghormati ibu yang sedang berbicara. Ya, paham nggak sampai sini? Paham. Jadi setiap peraturan ini ada nilai-nilai. Ini namanya nilai kebajikan. Jadi setiap peraturan ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam peraturan itu. Buat apa peraturan dibuat? Untuk apa peraturan dibuat? Kenapa di sekolah di kelas ada peraturan? Kenapa di rumah ada peraturan? Supaya tertib, apa lagi? Agar rukun, apa lagi? Agar bisa disiplin. Apa lagi? Keyakinan dan peraturan kelas dibuat supaya kita merasa aman, nyaman, tertib, jelas, tenang. Enak gak kalau suasananya kayak gitu? Enak, gak ada yang bertengkar. Makanya dibuatlah peraturan beraturan. Coba ibu mau satu lagi deh. Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Masuknya kemana nih? Apa? Tanggung jawab. Kalau sudah diberi tugas, tanggung jawab. Kumpulkan tepat waktu. Satu lagi ya, sebelum istirahat ya. Cari yang kalimat positif, yaitu piket dengan baik. Nilainya ada nilai apa kalau kita mengerjakan piket dengan baik? Gotong royong, pintar. Apa lagi? Tanggung jawab. Saling menghormati. Tadi yang menyebutkan berdoa sebelum belajar siapa? Katanya. Masuknya kemana nih? Bersyukur. Alhamdulillah, keyakinan kelas kita sudah jadi. Berarti kita sepakati ini keyakinan kelas yang akan kita laksanakan, yang akan kita terapkan di kelas kita. Sepakat ya? Setuju?